menyembah. Semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut. Semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepada-Nya. Mereka akan menceritakan hal hikmat Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang yang miskin akan makan buah dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya
anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal hikmat Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Haleluya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang yang miskin akan makan buah dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal hikmat Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menurut
Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudara kekasih, kita mengawali bulan Mei dengan menghormati Bunda Maria serta menyerahkan kepadanya seluruh persoalan manusia. Khususnya sekarang yang melanda kita adalah pandemi COVID-19 yang juga kayak disusul dengan mutasi yang lain yang mulai berkembang di India. Kita hanya berpasrah kepada Tuhan, semoga segera berlalu, dan itu hanya bisa terjadi apabila Tuhan membantu kita. Kemudian hari ini juga kita memperingati Santo Yosef sebagai pelindung pekerja. Kita mau berkat Tuhan melalui doa Santo Yosef supaya para pekerja bisa dijamin haknya, dan orang-orang yang masih menganggur kiranya mendapatkan pekerjaan yang layak. Yesus mengatakan
kamu hanya bisa berbuah apabila kamu tinggal di dalam aku. Karena itu marilah kita mohon agar kita tetap bersatu dengan Yesus, sehingga apapun yang kita lakukan merupakan buah-buah dari iman kita. Kita mohon ampun atas dosa kita, dan kadang-kadang melepaskan perbuatan-perbuatan kita dari iman. Kadang iman kita tinggalkan, kita melakukan kehendak sendiri jika iman tidak mendukung kepentingan kita. Kita menghasilkan buah yang asam. Tapi mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati, dan kami ranting-rantingnya. Lepas daripadamu, kami tidak akan berbuah. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati. Tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu, dan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang dulu sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Kau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu, semakin mencintai Engkau, dan hidup saling mencintai satu sama lain di antara kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, Ia bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul
dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Refren, segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut. Semua orang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Refren, dan aku akan hidup bagi Tuhan. Anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semuanya itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Refren, Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah yang lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah.
Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan ini adalah amanat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Pesan-pesan terakhir. Tentu kalau kita mau berpisah dengan seorang yang kita cintai, banyak perasaan yang muncul. Rasa cemas, rasa sepi, rasa sedih. Karena pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bersama dia akan berakhir. Dan mungkin tidak akan pernah terulang.
Karena itu ketika Yesus menyampaikan perpisahannya bahwa dia akan pergi, pasti murid-murid juga merasa sedih. Karena itulah Yesus memberikan penghiburan bahwa aku pergi bukan berarti lalu kita tidak bersama-sama lagi. Aku pergi tetapi tetap bersatu dengan kamu. Maka dia mengambil suatu alegori, semacam perumpamaan. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Persatuan kita ibaratnya pohon anggur, ada pokoknya, ada cabang-cabang dan ada ranting-rantingnya. Bapakku adalah pengusahanya. Bagi orang Yahudi, kebun anggur itu tidak asing. Karena banyak orang menanam anggur sebagai pekerjaan pokok. Kalau kita di Indonesia mungkin sambilan hiburan-hiburan di pinggir kebun atau di pinggir halaman. Sehingga kita tidak serius melihat bagaimana anggur itu dirawat. Tapi kalau orang sungguh pengusaha anggur, dia sangat memperhatikan anggurnya supaya menghasilkan banyak buah. Sehingga begitu Yesus mengumpamakan dirinya dengan pohon anggur dan murid-murid adalah ranting-ranting yang harus menghasilkan buah, itu tentu murid-murid bisa memahaminya. Bapakku adalah pengusahanya. Jadi tetap pelaku pokok di dalam ini adalah Bapa di surga. Mengutus Yesus Kristus untuk menyalurkan rahmat-Nya. Kemudian Yesus Kristus itu mengumpulkan murid-murid sehingga mereka merupakan ranting-ranting. Karena kepada para murid itulah akan tersalur rahmat yang akan diteruskan oleh murid-murid kepada dunia ini. Tapi rahmat itu akan tersalur. Murid-murid akan menghasilkan buah dari Tuhan apabila bersatu dengan Yesus. Nah, bagaimana bersatu dengan Yesus kalau Yesus sudah tidak ada? Bersatu dengan Yesus melalui iman, melalui kasih. Dan iman dan kasih itu harus diwujudkan dalam hidup nyata sehari-hari. Sebagai kalaupun Yesus tidak kelihatan, tapi dia kelihatan dalam tindak tanduk kata-kata para pengikutnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam arti tidak bisa menghasilkan buah yang benar. Mungkin banyak buahnya tapi buah tidak benar. Buah yang masam tidak bisa dimakan. Tapi barang siapa bersatu dengan Tuhan Yesus, pasti saja bahwa seluruh hidupnya itu diwarnai oleh imannya kepada Tuhan Yesus. Kata-katanya menggambarkan imannya. Perbuatannya menggambarkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah buah-buah yang harus dihasilkan seorang orang beriman. Kalau suatu ranting tidak menghasilkan buah, berarti rahmat tidak mengalir lagi pada dia. Itu akan dipotong. Mungkin saudara-saudara pernah melihat orang memelihara coklat. Itu ada namanya pruning. Tangkai-tangkai yang liar yang menghalangi pertumbuhan coklat itu dipotong. Sehingga makanan dari tanah itu mengalir bagus kepada ranting-ranting. Disitulah terbentuk buah.
Kemana ranting-ranting itu dibuang? Dikatakan akan dikumpulkan orang lalu dibakar. Ini menyangkut soal penghakiman terakhir nanti. Orang yang tidak menghasilkan buah sesuai kehendak Tuhan, itu tentu saja akan mendapatkan kebinasaan abadi. Akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Sehingga saudara-saudara kekasih, apa diminta Tuhan Yesus adalah melekat pada Dia sebagai ranting. Orang yang melekat pada pokoknya itu akan mendapatkan sari makanan dari pokok anggur itu dan itulah menghasilkan buah. Ketika kita terpisah dari Tuhan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan di luar Tuhan Yesus, itu bukan buah. Mungkin buah duniawi, tapi bukan buah dari Tuhan. Karena bukan buah itu yang berasal dari Tuhan. Sehingga Yesus sudah mengatakan bahwa yang masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Orang yang melakukan kehendak Bapa itulah orang yang menghasilkan buah. Kalau orang melakukan kehendaknya sendiri, itu bukan buah. Karena kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Tuhan bukan untuk diri sendiri. Yesus sudah berkata, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku lah yang memilih kamu. Tujuannya kita dipilih adalah, aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan berbuah. Bukan kita dipilih untuk santai-santai, untuk nonton-nonton. Tapi kita dipilih untuk menghasilkan buah. Dan buah itu adalah menghasilkan keselamatan bagi orang lain sambil memuliakan Tuhan. Buah itu harus terwujud dalam kelihatan dalam dua segi. Segi pertama adalah pengungkapan iman. Orang yang betul mengungkapkan imannya dengan penuh syukur, sepenuh hati, akan selalu mencari kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun seperti masa pandemi sekarang ini terbatas orang ke gereja, pasti dia berusaha, masih ada kartu yang sisa. Saya mau pergi ke gereja. Tapi orang yang tidak mencintai ibadah, keenakan di rumah. Ya sudahlah, kan sah juga kita ikut live streaming, jadi tidak usah ke gereja. Ini pikiran pendek. Orang ikut live streaming di rumah kalau gereja sudah penuh. Ini masih kosong balkon. Tapi banyak orang yang sudah menggunakan kesempatan itu. Itu tidak menghasilkan buah yang benar. Tidak punya rasa rindu kepada Tuhan. Tidak punya rasa cinta yang nyata kepada Tuhan. Nah, orang yang sungguh mempunyai rasa cinta yang nyata kepada Tuhan itu ingin bersentuhan langsung dengan Tuhan. Wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Habis hartanya kemana-mana, mau berobat tidak pernah sembuh. Ketika Yesus lihat, dia mengatakan, ya biar masih nonton-nonton saja. Padahal dia sudah lihat Yesus, tapi dia katakan tidak, saya harus menyentuh jubahnya. Karena asal ku sentuh saja jubahnya pasti aku sembuh. Dia berusaha, kalaupun Yesus dikerumuni orang-orang, dia ulurkan tangan di antara orang-orang kerumunan orang sentuh sedikit. Nah, ini gambaran orang yang beriman. Bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Maka asal disentuh saja jubah Yesus, biar sedikit saja.
Dia yakin dia akan sembuh. Dan itu nyata. Begitu disentuh jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Orang-orang yang beriman seperti itu sungguh mencari, mau menyentuh Yesus. Mau bersatu dengan Yesus secara nyata. Dalam komuni kudus. Memang di rumah kita nonton, kita bisa ikut berdoa, tetapi persatuan Yesus tidak nyata. Batin saja, tapi tidak disentuh oleh indera kita sendiri. Jadi menghasilkan buah itu adalah menghormati dan mencintai Tuhan dalam pengungkapannya, itu liturgi. Liturgi non-stop, artinya continue. Tidak dikatakan ya cukup seminggu sekali, kan kewajiban saja seminggu sekali. Kalau suami istri hanya saling mencintai dengan kewajiban, itu kan rapuh. Karena tidak dihayati, lama-lama jadi bosan. Tiap minggu, tiap pagi, halo sayang, tapi kewajiban, bosan juga orang. Itu terus. Lebih aku pergi cari makanan untuk kita daripada sayang-sayang terus, batik keluar dari hati. Habis sayang-sayang marah-marah lagi, bertengkar lagi. Itu berarti tidak nyata itu kasihnya. Nah, sama dengan kita kalau berhubung dengan Tuhan itu karena kewajiban atau diukur-ukur waktunya, itu belum memuliakan Tuhan, belum mencintai Tuhan, belum menghasilkan buah untuk Tuhan. Berelasi dengan Tuhan itu di mana saja, kamar mandi pun, minta maaf di WC pun bisa berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak terpengaruh dengan kekurangan manusia. Minta maaf sementara kita sembahyang tanpa sadar, keluar angin dari perut kita, Tuhan tidak terpengaruh. Tidak sama dengan manusia, jadi tidak ada namanya batal doaku. Kalau kita sengaja menghina Tuhan dengan mengeluarkan angin, itu pasti dosa. Tapi kebetulan kita sembahyang dan ya karena sakit perut tiba-tiba keluar, Tuhan tidak terpengaruh. Tuhan tidak seperti manusia. Jadi jalan terus, kita bicara di mana. Dalam perjalanan pun kita bisa menyapa Tuhan. Tuhan, saya sudah sampai di Endrekang. Semoga perjalananku sisa tetap Kau lindungi. Tuhan, terima kasih tadi ada rintangan di jalan, tapi kami bisa melaluinya dengan baik. Semacam itu. Bicara terus sepanjang hari dengan Tuhan. Lalu sewaktu-waktu secara formal kita duduk khusus untuk waktu, khusus untuk Tuhan. Itu buah untuk Tuhan. Karena kita hidup untuk memuliakan Allah. Bukan sekedar hidup berbuat baik. Hidup berbuat baik belum tentu berguna untuk Tuhan. Dan yang kedua itulah perwujudan. Relasi dengan Tuhan itu nampak. Orang yang bersatu dengan Tuhan akan menghayati kehendak Tuhan sebagai kehendaknya sendiri. Kalau seorang ibu dulu tidak suka sama sekali nonton bola. Sukanya itu telenovela atau film-film berseri. Tapi ketika kawin dengan seorang laki-laki yang pencinta bola, lama-lama ikut mencintai ke hobinya suaminya. Karena dia mau menyatukan hobinya dengan hobi suaminya, menyenangkan suaminya, lama-lama dia suka bola. Seperti itu. Nah, orang yang mencintai Tuhan itu akan menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Sehingga seperti Rasul Paulus, sekarang aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup, Yesuslah yang hidup dalam diriku. Karena kehendak Allah itu menjadi kehendak Paulus.
dia satukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Sehingga apapun yang dikehendaki Allah itu dilakukan, bukannya dikehendaki sendiri. Yesus saja putra Allah, tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri, tapi selalu melakukan kehendak Bapanya di surga. Nah, mengajak kita juga kalau kamu berdoa Bapa kami, katakanlah jadilah kehendakmu, dan itu merupakan pedoman hidup kita dalam seluruh hidup kita. Melaksanakan kehendak Bapa bukan kehendak kita. Dan untuk apa kita melaksanakan Bapa? Supaya Bapa dimuliakan. Supaya hidup kita dirajai oleh Allah. Kita mau nyatu. Seperti pohon dengan batang dan ranting itu menyatu dan bersama-sama menghasilkan buah. Pohon yang subur dengan daun yang subur, rantingan subur itu indah kelihatan. Tidak pernah ada ranting-ranting yang melawan pokoknya. Nah, demikian juga Yesus menghendaki supaya kita menjadi cabang dan ranting yang melekat terus pada pokok kita, sehingga kita boleh menghasilkan buah untuk pokok itu. Bukan menghasilkan buah untuk diri, tapi menghasilkan buah untuk pokok itu sendiri. Maka itulah kelekatan kita kepada Yesus, kepada Tuhan itu harus nampak dalam dua segi. Segi yang pertama itu segi liturgi, ibadah. Dia tidak mempunyai batas waktu. Hidup kita merupakan ibadah terus-terus, doa terus-menerus. Yang sewaktu-waktu memuncak pada hari Minggu. Pada saat kita berdoa pribadi, kita khususkan untuk itu. Tapi di luar itu kita tetap berdoa, menyatukan hati dengan hati Tuhan. Kemudian saudara-saudari, kehendak Tuhan yang telah kita hayati bersama ini kita ungkapkan, wujudkan dalam perbuatan kasih pada sesama. Seperti Tuhan telah mengasihi kita, kasih ini tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Harus disalurkan kepada orang lain. Kita hanya penyalur rahmat. Seperti selama sebulan ini, Paus atau gereja atas nama Paus atau Paus atas nama gereja meminta kita berdoa setiap hari, doa rosario. Setiap hari dengan ujud-ujud khusus, tidak sama. Yang kita mengatakan, oh lalu kapan saya berdoa untuk diri sendiri? Kalau saya berdoa untuk ujud Paus. Kita berdoa untuk ujud gereja. Tuhan sendiri memberikan bagiannya kepada kita. Tapi kita egois. Nah, sudah, saya lebih pentingkan doa pribadiku daripada ini. Tuhan tidak akan kabulkan. Kalau kita berdoa egois. Apa dicanangkan Paus adalah kehendak Allah. Tuhan meminta. Dan sepanjang bulan ini, Tuhan meminta supaya kita berdoa bersama Bunda Maria supaya corona ini tersingkir. Kenapa saudara-saudari? Mungkin selama ini manusia merasa mampu mengatasi corona dengan ilmu pengetahuannya sendiri, dengan keahliannya sendiri. Tuhan katakan tidak. Ilmu pun itu datang dari saya, tapi kamu tidak menghargai saya. Tidak meminta kepada saya, tidak akan lewat itu corona. Maka sekaranglah kita percaya bahwa karena Roh Kudus membimbing gereja, Roh Kudus memberikan inspirasi kepada Paus untuk mengajak seluruh umat Katolik sedunia supaya mempersatukan doa bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, memohon supaya corona ini segera selesai.
Karena begitu banyak orang menderita karena corona ini, tapi tidak habis-habisnya. Harus doa bersama serentak. Doa pribadi silakan, tetapi jangan lalaikan doa yang dicanangkan oleh gereja ini. Tanpa berdoa pribadi juga kita doakan ini, Tuhan akan memberikan berkat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Bukan kita menentukan berkat apa yang kita terima. Tuhan yang akan menentukan sendiri. Namun kita tidak dilarang berdoa untuk diri sendiri. Sekali lagi, kita harus ikut di dalam kehendak Allah. Yesus mengatakan, barang siapa tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam dia, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kita mau nyatu dengan Yesus, mendengarkan gerejanya. Apa yang dianjurkan kita lakukan itu semua nyatu dengan Yesus. Kita boleh minta apa saja. Bahkan tanpa kita minta, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, Dia akan memberikan. Asal kita melakukan kehendak-Nya lebih dahulu. Carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah doa bersama sangat penting. Liturgi bersama sangat penting. Sama kalau kita mau mengajukan suatu proposal. Begitu banyaknya orang tanda tangan pasti diperhatikan. Tapi satu orang tanda tangan, siapa kau? Begitu pentingnya doa bersama. Terutama liturgi Ekaristi. Ke dalam liturgi Ekaristi, Yesus sendiri hadir. Mendampingi kita, berdoa bersama kita, bahkan memberikan dirinya untuk kita. Sehingga perayaan Ekaristi itu sangat-sangat penting. Kita berdoa bersama Yesus, kalaupun Dia Putra Allah, Dia tetap berdoa bersama kita. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Mohon kepada Tuhan, mengarahkan kita kepada Tuhan, supaya kita tetap bersatu dengan Allah, dengan demikian rahmat Allah tetap mengalir kepada kita. Mari kita persatukan doa kita, terutama doa rosario kita, sedapat mungkin setiap orang Katolik selama 30 hari berdoa 1 kali rosario, sekurang-kurangnya 1 kali rosario sehari. Entah sendiri, jam berapapun, entah bersama keluarga, bersama teman-teman. Karena kita tahu masa pandemi ini belum ada pengumuman bahwa kita boleh kumpul-kumpul banyak-banyak. Kita tetap mengikuti dulu aturan pemerintah. Kita boleh berkumpul tapi terbatas. Orang-orang yang sering berkumpul dalam rumah. Jangan ketemu orang dari Makassar lalu doa bersama dari Toraja. Itu bisa saling menularkan. Jadi kelompok terbatas saja dulu. Tapi jangan berhenti berdoa. Lalu jam berapapun terserah. Dimanapun terserah. Tetapi kalau kita mau ikut doa live streaming untuk seluruh dunia, itu kita bisa lihat di YouTube. Vatikan akan menyiarkan secara langsung doa-doa yang dipimpin dari setiap tempat kudus, tempat-tempat ziarah di 30 tempat di dunia ini. Nanti jam 12 untuk kita, jam 12 malam, kalau di waktu Roma itu jam 6, kita sudah jam 12, mereka baru jam 6 sore di sana. Itu akan dipimpin langsung oleh Bapak Suci dari Basilika Santo Petrus, Vatikan, disiarkan ke seluruh dunia. Wujud utamanya adalah untuk umat manusia yang terluka. Terluka tubuhnya, terluka batinnya, terluka keluarganya, terluka segala macam oleh bencana-bencana. Itu wujud khusus. Ada juga dari Inggris di Gua Maria Walsingham. Dikhusus untuk doa untuk orang-orang yang telah meninggal. Saya tidak tahu apakah jamnya sama nanti.
bisa lihat di YouTube. Setiap tanggal sampai tanggal 30. Jadi tanggal 1 hari ini dipimpin oleh Bapak Suci. Tanggal 30 nanti dipimpin oleh Bapak Suci juga, penutupan Bunda Maria. Selebihnya di seluruh dunia itu, ada di Amerika, ada di Afrika, di Nigeria, segala macam. Jam 12 malam untuk kita, Indonesia Tengah. Karena jam 11 untuk Indonesia Barat. Kalau mau berkorban sedikit untuk ngantuk-ngantuk, justru lebih bagus kita persembahkan ngantuk kita sebagai silih atas dosa dunia, dosa kita. Kita persembahkan sebagai silih untuk dunia, keselamatan dunia. Lebih berkenan kepada Tuhan daripada kita hanya mencari waktu yang santai-santai saja, tidak ada pengorbanannya. Lebih kita cari waktu yang sedikit, tanda petik, meminta pengorbanan dari kita. Semoga demikian. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita memanjatkan doa kepadanya. Tuhan yang berkenan tinggal dalam kita, dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya. Para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan pengabdian para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Kita berdoa tujuh gereja, mereka yang terluka dengan berbagai macam bencana, dan juga mereka yang sudah meninggal. Bapa yang makasih,
Pandanglah dengan mata kasih-Mu umat manusia yang begitu banyak menderita, entah karena bencana alam, entah karena kebencian satu sama lain, persaingan, egoisme dan lain-lain. Rawatlah luka-lukanya Tuhan, dan curahkanlah roh perdamaian, roh kasih ke dalam setiap manusia, agar mereka saling mengasihi seperti mengasihi kami. Dan mereka yang telah Kau panggil kembali ke hadirat-Mu, khusus saudara kami Bapak Glenn dan Loy, suruh Kau membukakan pintu surga baginya, agar dapat mengalami damai selama-lamanya. Kami mohon untuk mereka-mereka para pengangguran yang belum punya pekerjaan, mereka sudah mendapat pekerjaan tapi mengalami siksaan, penderitaan, penindasan, mendapat gaji tidak layak dan perlakuannya tidak benar. Semoga berkat doa Santo Yosef, Tuhan memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah mereka ini, sehingga mereka semakin gembira memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami mohon kita berdoa bersama untuk perkembangan Akbar Fatimah, sebagai tangan-tangan gereja dalam wujud nyatakan kasih Tuhan kepada sesama, dengan mempersiapkan tenaga-tenaga medis yang andal. Semoga promosi kampus untuk menjaring mahasiswa tahun 2021-2022 dapat diberkati oleh Tuhan, sehingga semakin banyak orang terbuka hati dan tertarik untuk dapat pendidikan keperawatan, untuk dapat mengabdi sesama manusia, sehingga semakin banyak orang dapat masuk dalam Akbar tahun 2021-2022. Demikian juga semoga Tuhan merestui, membantu, memperlancar, menjauhi semua orang yang terlibat dalam pengurusan persiapan stikes tahun ajaran 2020-2023, sehingga stikes dapat mendidik, menghasilkan tenaga-tenaga andal, menjadi tangan-tangan Tuhan menyembuhkan manusia yang menderita. Kami mohon kita berdoa untuk kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami, dan kabulkan doa kami ini, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil ibu dan dosa manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah 1000 berat usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya.
Tiga dan tulus. Berdoalah saudara-saudari, semua persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukan dengan kurban salib putramu. Semua kami selalu tinggal bersamanya, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada saat ini pantaslah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali. Dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat. Ya bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Pujilah Engkau di surga. Diberkatilah datang dalam nama Tuhan. Pujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguruskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Kali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan
kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon padalah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Para Maria Bunda Allah, para rasul yang kudus, para martir Jaya, bersama Santo Yosef, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semua berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiar di bumi ini, bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukan semua anakmu dimanapun mereka berada. Terima dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, khususnya dari pandemi corona ini. Dan berilah kami damai-Mu. Kasihan dalam bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan bersihlah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita datang kepadanya dengan bersabda, "Datanglah kepada aku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan dihapus." Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus. Mempersatukan diriku
sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat Komuni Kudus ini, kami Kau persatukan dengan putramu, pokok anggur yang benar. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan pengumuman. Warta Paroki tanggal 1 dan 2 Mei 2021. Perayaan Ekaristi minggu depan, hari Minggu Paskah yang ke-5. Hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021, Misa jam 18.15. Petugas Lektor 1, Bapak Agus Randa, Lektor 2, Antonius Boli Apelabi, Doa Umat Bapak Damasus Dego. PPK Bapak Yohanes Misi, Saudara Yosef Randa, Romanus Rosso, Ferdi Kafendi, Martinus Jimung, dan Raimundus Ebe. Warta Paroki Noldi Rengkuan. Hari Minggu 9 Mei 2021, Misa jam 7.30. Lektor 1, Petrus Kanel Banglangi. Lektor 2, Julius Pemba. Doa Umat Urbanus Yudhistira. PPK Bapak Hendrik Sapiangin, Clemens Colin, Yohanes Dudu, Cornelius Andreas Tena, dan Frater Edo HHK. Warta Paroki Bapak Mercy Batkies. Kolekte Paskah yang keempat, hari Sabtu 1.200.000, hari Minggu tanggal 2 Mei 1.406.000 rupiah.
Selama bulan Mei, selama bulan Maria, sangat diharapkan kepada semua umat gereja, Santo Petrus Rasul Parepare supaya mengadakan doa rosario baik secara kelompok kecil, keluarga, pribadi, atau mengikuti doa rosario secara online yang tersebar di YouTube dari berbagai komunitas atau paroki. Terima kasih, selamat berdevosi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Saudara-saudara kasih, hari ini adalah Sabtu pertama dalam bulan Mei. Sebagaimana permohonan Bunda Maria Fatima, supaya kita mempersembahkan dunia kepada hatinya yang tak bernoda pada hari Sabtu pertama setiap bulan. Damai, dikatakan damai tidak akan ada di dunia sebelum kamu mempersembahkannya ke dalam hatiku yang tak bernoda. Untuk itulah mari kita mendoakan litani hati tersuci Bunda Maria, mempersembahkan suasana dunia ke dalam hatinya tak bernoda, agar menyampaikan kepada putranya Yesus. Bapak Ibu berlutut. Litani hati tersuci Maria, kita cuma mengatakan doakanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati tersuci Maria, doakanlah kami. Hati Maria tak bernoda, doakanlah kami. Hati tercinta Putra Bapa di surga, hati tersuci Bunda Allah Putra, hati terpilih mempelai Allah Roh Kudus, hati menajubkan Bunda Sang Pencipta, hati tercinta Bunda Sang Penebus, hati Maria sumber kebijaksanaan, hati Maria cermin keadilan, hati Maria singgasana kerahiman, hati Maria ikhtisar semua orang kudus, hati Maria tabut perjanjian, hati Maria pintu gerbang surga, hati Maria yang sangat mulia, hati Maria yang berkuasa, hati Maria yang setia, hati Maria yang pantas dipuji, hati Maria yang sangat dicintai, hati Maria yang lemah lembut, hati Maria yang rendah hati, hati Maria yang sabar, hati Maria yang menderita untuk kita, hati Maria pelita bagi orang yang tersesat, hati Maria pengungsian orang yang berdosa, hati Maria kekuatan bagi orang yang tulus hati, hati Maria penghibur bagi orang menderita, hati Maria kekuatan dalam godaan, hati Maria harapan bagi orang yang meninggal dunia, hati Maria pertolongan dalam segala kesulitan, hati Maria jaminan atas janji-janji Yesus, hati Maria kurban bakaran yang sempurna untuk cinta ilahi, hati Maria kegembiraan untuk semua hati, hati Maria dimahkotai kemuliaan dan keluhuran. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Hati tersuci Maria, doakanlah kami.
supaya kami pantas mencintai hati Yesus dengan segenap hati. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Ia telah memenuhi hati Maria yang tak bernoda dengan kerahiman dan kebaikan hati, sehingga hati Yesus putramu dan putramu Maria selalu diresapi olehnya. Kami mohon semoga semua orang yang menghormati Santa Pura Maria karena jasanya memperoleh perasaan dan kecenderungan yang sempurna dan sama dengan hati Yesus menuju kepada kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan kami. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi serta dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para nekar kita, pembukaan bulan Maria ini telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus untuk menghasilkan buah berlimpah. Kepadanya akan sujud menyembah.